Halo, selamat siang sampai di nomor 2 ya. Oke, selamat Jumat dimanapun kalian berada. Saya akan melanjutkan beberapa slide yang sudah saya siapkan di pertemuan kedua ya. Walaupun sebenarnya di judul saya membuat nomor 3. Pertama, saya akan sebisa mungkin memaksimalkan slide ini dalam, mohon maaf kayaknya ada sesuatu yang jatuh. Slide ini dalam jangka waktu 20 menit. Dan mohon maaf di belakang ada suara anak-anak karena memang saya sambil ngasuh mereka. Oke, pada kemarin kita belajar sebenarnya kapan terjadi yang disebut dengan uh, kreatif, dan kreatif harus menjadi bagian dari masalah, dan ada 5 komponen eh, yang harus dipenuhi jikalau ingin disebut kreatif di era komunikasi sekarang. Untuk sekarang yang kita bisa ketahui bahwa eh, bahwa ini ya, rangkuman dari minggu kemarin yang harus diketahui adalah sebenarnya em, bagian dari em, kreatif itu adalah sebenarnya em, memahami masalah. Jadi konflik, kontras yang saya kemarin sebutkan sebagai bagaimana apa yang disebut masalah gitu ya. Dan harus ingat bahwa kita sekarang menggunakan terminologi entrepreneur, dan kaitan dengan ilmu pemasaran adalah uh, apa namanya, kita harus bisa kreatif dalam arti kita paham bahwa semua itu pada akhirnya harus mendorong masyarakat untuk menjadi bagian dari sistem pemasaran atau perekonomian dunia. Jadi yaitu dia ya, good idea is not enough, it has to sell. Uh, yang dan kemudian yang tadi ya, 5 bagian itu sesuai dengan zaman, community base, dan tentunya ada 3 komponen, saya koreksi, 3 komponen ilmu, seni, dan niaga. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke pertanyaan bagaimana, kita sebenarnya harus memahami dulu bagian dari bagaimana itu yang disebutkan dalam komunikasi itu sendiri, dalam kreatif itu sendiri. Bagaimana ini sebenarnya dimulai dengan cara kita berpikir. Jadi kreatif ini pada intinya adalah cara mengolah otak sih, bagaimana kita bisa berpikir. Karena ya, alat untuk menjadi kreatif itu ya tidak lain daripada adalah otak. Nah, banyak orang melihat karena critical thinking, ketika kita masih kecil kita ditanya, oh kita harus kritis. Ya ada berbagai masalah ya. Sebenarnya kritis itu apa kan gitu ya. Kritis itu antara lain adalah dalam titik nadir gitu ya. Orang menyebutkan itu kritis itu adalah teliti gitu ya. Kita harus teliti dengan semua hal. Menurut saya sih itu salah sih. Tapi sebenarnya kritis itu adalah kita selalu uh, mempertanyakan banyak hal. Saya bilang tadi dalam pertemuan kita sebelumnya bahwa ada sekumpulan orang yang percaya bumi itu datar. Mereka sebenarnya sudah benar mempertanyakan segalanya, tapi kemudian mereka tidak tidak bisa berhenti, mana yang harus dipertanyakan, mana yang harus kemudian menjadi jawaban. Sehingga mereka terus bertanya akhirnya, dan mereka tidak bisa membuktikan, atau mereka meminta orang lain untuk membuktikan gitu. Karena itu menurut saya agak 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 fallacy of thinking, agak salah cara berpikir seperti itu. Jadi menunggu orang lain menyelesaikan masalah kita ya jelas salah juga gitu. Kita bertanya 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 bertanya, tapi kita juga harus bisa menjawab gitu. Atau orang lain bertanya kita menjawab. Giliran kita jawab, giliran pertanyaan kita dijawab, kita nggak puas gitu. Ya silahkan saja. Tapi menurut saya adalah bahwa apapun pertanyaan yang ada di benak kita itu harus kemudian mendekati realita. Nah, kakak kelas kalian di Stikom IMA biasa menyebut saya uh, creative thinking ini adalah ilmu goib gitu. Karena kenapa? Karena kita sebenarnya sedang meneliti
hal yang sikapnya bendawi dan non bendawi. Semuanya itu ada dua sisi. Dan non bendawi ini adalah ruh, dan ya kita tidak bicara setan, hantu atau hal-hal gaib, tapi kita bercerita bagaimana sesuatu yang tidak berbentuk sepertinya seperti itu. Nah, kamu harus paham dalam kreativitas itu selain harus berpikir. Nah, berpikir itu tentu lain adalah paduan dari tindakan dan berpikir ya, tindakan dan bergag, bertindak dan berpikir. Transendensi ini kemudian seperti spiral, tapi semakin ke arah sini semakin besar. Jadi kita kecil awalnya di titik bawah ini, ke depan ya mungkin kita kembali kepadanya gitu ya. Makanya ada istilah seperti itu, kita kembali kepadanya. Tapi sebenarnya transendensi juga ingin mengatakan demikian, tapi intinya apa? Intinya adalah semakin Anda melakukan dialektik, artinya Anda bisa bertanya dan menjawab, dan kemudian pada akhirnya Anda mengalami penambahan nilai. Jadi seperti itu. Nah, ini memang sangat uh, sangat apa ya? Sangat ideal bagi mereka yang ingin mencapai uh, langkah selanjutnya, titik selanjutnya. Nah, kita ini contoh adalah bagaimana sebenarnya semua hal ini ada apa ya? Ada contoh di sini. Semua itu mengalami pertambahan nilai, ya. Kita non bendawi nih, kita lihat ya. Jadi pertambahan nilai itu dilihat dari bagaimana kita melihat bahwa sebenarnya kata A, alfabet gitu ya, itu mengalami pertambahan nilai dimulai dari sebenarnya kepala banteng. Zaman dulu mengapa kok orang-orang menggambar di gua-gua itu sekelompok binatang-binatang banteng. Bahkan di India sapi atau banteng itu menjadi pusat ini mereka ya, pusat kehidupan mereka. Semua dihitung dengan bagaimana jumlah uh, sapi yang dimiliki. Kita juga bisa melihat di Prancis, di Afrika, di Indonesia juga isinya adalah kepala banteng, karena memang alfa itu yang pertama gitu ya. Kita bisa lihat di sini uh, selama orang mencoba menjelaskan keutamaan atau alfa, itu memang dari kepala banteng sampai kita menulis huruf A, itu tidak lain adalah manifest daripada keutamaan itu, dan huruf A pun berada di awal. Nah, ini contoh bagaimana bertindak dan berpikir. Jadi bertindaknya adalah kita menulis, berpikirnya adalah tentu ada nilai di balik itu. Makanya semua hal yang kita lihat itu sebenarnya punya makna. Cuman kita belum belum bisa mengetahui atau kita tidak tahu mengapa demikian. Seperti halnya misalkan kenapa gedung di Senayan seperti itu, atau di Monas bentuknya seperti itu. Jadi sebenarnya ada maknanya. Nah, kita dulu masih kecil, berkembang besar, dan akhirnya mengakhiri hidup kita pun juga tidak begitu saja. Kita membawa ingatan, membawa pengalaman ya. Jadi ini yang kemudian terus berjalan sesuai dengan kehidupan kita. Harus kita pahami bahwa ketika kita meninggal pun, kalau kita benar-benar punya nilai, kita diingat orang siapa diri kita. Saya ingat salah satu komentar dari kawan saya Hikmat Darmawan yang mengatakan bahwa oh ya, B.J. Habibie itu orangnya besar ya. Jadi bayangkan ketika kita B.J. Habibie meninggal, kita kehilangan dia, itulah yang disebut dengan nilai seseorang. Jadi nilainya tinggi ya. Jadi kita dalam kreativitas juga seperti itu. Yang menjadi mahal itu adalah cara pikirnya. Yang menjadi mahal adalah cara pikirnya, hasil pikirnya. Namun demikian pun ada orang yang berlagak berpikir sehingga kelihatannya nilai pikirnya bernilai, tapi tidak juga gitu. Ada nilai, itu cara hasil pikirannya, ternyata dia cuma nyontek juga. Nah, ini juga kemudian menjadi masalah, tapi nanti kita akan bicarakan ke lain waktu. Jadi sehingga sebenarnya ada perbedaan antara crafty dan kreatif. Maka dari awal pertemuan kita ya memang ada beberapa konsep yang yang kreatif itu bisa disebut dengan yang baik, dan kemudian kreatif ada yang
hubungan dengan kriminalitas seperti itu sih. Nanti kita akan ke situ, tapi tidak dalam pertemuan ini. Ini adalah dua orang yang menetapkan masalah transendensi. Jadi transendensi itu dibuat oleh George Wilhelm Hegel, Friedrich ya, George Wilhelm Friedrich Hegel, dan kemudian Karl Marx. Jadi mereka berdua itu sangat berjasa untuk memberikan definisi logika pada kritis ya, pemikiran kritis. Ya, Karl Marx adalah orang yang muncul atau orang yang bertanggung jawab munculnya ideologi komunisme. Tapi sebenarnya kita juga tidak boleh alergi dengan hal-hal yang baru gitu ya. Kita waktu Orba ya, saya waktu hidup di Orba, komunisme itu dosa, itu sesuatu yang sifatnya tabu dan itu terlarang. Tapi ternyata setelah kita mengalami reformasi, ada hal-hal yang memang kita ungkap, saya pun baru mengetahui gitu sedikit itu ya. Jadi ketika kita tertutup dengan satu hal, kita tidak bisa maju gitu. Dan ini menjadi masalah ketika masyarakat Indonesia mulai terbuka dengan hal-hal yang dilarang gitu ya, dan mereka mengetahui gitu, ternyata larangan yang diberlakukan kepada kita nggak masuk di akal. Ternyata semuanya itu hanya menutupi atau upaya-upaya untuk melestarikan kekuasaan ternyata. Nah, dialektika ini sebenarnya lebih jauh berakar kepada pemikiran tradisi barat yang dilakukan oleh Aristoteles, Socrates, dan Plato. Nah, mereka menggunakan cara dialektika. Dialektika seperti apa sih? Ketika ada suatu pernyataan tentu, ada pernyataan lain yang melawan itu. Itu adalah disebut dengan dialektika. Itu yang disebut dengan kritis. Ketika kita berada di posisi ini, selalu ada posisi lain yang mana tidak terpenuhi dan akhirnya membawa kita untuk memperbaiki diri. Makanya dalam terminologi tiap hari ada yang namanya jangan berpuas diri, jangan santai di zona nyaman, kita harus move on dan sebagainya. Artinya apa? Artinya kita memang akan ada selalu yang sifatnya kontradiktif. Kita enak tapi membuat jadi malas. Akhirnya kita lanjut melakukan sesuatu, tapi ternyata masih ada pelestarian kekuasaan, kita menghancurkan kekuasaan, tapi ternyata masih ada orang miskin, kita hilangkan kemiskinan, tapi ternyata ada masalah makanan dan sebagainya. Jadi akan ada selalu posisi di mana kita akan ada selalu masalah. Sekarang justru masalah yang sedang gandrung yang dimana-mana dibicarakan adalah bagaimana sebenarnya bumi sedang mengalami sumber daya alam bumi mengalami kehabisan. Kita udah mulai kehabisan makanan, kita udah mulai kehabisan semua hal seperti itu ya. Jadi itu yang sebenarnya masih dipertanyakan, dan di tengah semua itu masih banyak orang-orang yang miskin. Jadi seharusnya kalau misalkan sumber daya sudah habis ya seharusnya kita sudah mencapai sesuatu. Ternyata masalah dari dulu gitu ya masih ada aja gitu. Jadi ada sesuatu yang salah. Nah, itu yang sebenarnya lagi dipertanyakan. Semakin kita terus mengalami dialektis, semakin kita mencapai nilai yang mutlak, yang absolut. Jadi ketika itu sudah dicapai, wah itu udah kita artinya sudah mencapai di mana kita adalah yang paling tinggi, sudah tidak ada tinggi dia. Nah, G.W.F. Hegel mengatakan absolut itu adalah negara. Jadi waktu dalam karya-karya dia, yang paling benar adalah kepemerintahan. Ya. Kalau Karl Marx mengatakan bahwa idealisnya adalah kita masyarakat tanpa kelas, ya komunisme itu. Tapi komunisme itu sendiri pun mengalami dialektika. Jadi banyak yang nggak setuju juga dengan cara berpikir Marx pada waktu itu. Karena akhirnya ketika komunisme ditranslasikan menjadi kekuasaan, akhirnya terjadi di Cina, Mao Zedong. Akhirnya terjadi apa yang dilihat di Rusia oleh Lenin, dan ternyata hancur juga. Jerman Timur hancur, dan kemudian Uni Soviet hancur menjadi Rusia. Tahun 89 kita pun berpikir sebenarnya ideologi tentang komunisme itu apa sih? Ya sebenarnya komunisme itu tentang keadilan. Jadi ketika kita terlalu berat di kanan, di kiri kita selalu akan ada terus masalah. Kita naik lagi selalu ada masalah.
terus saja gitu, dan kita akan selalu bertemu dengan masalah seperti yang kita katakan sekarang. Ekonomi seharusnya memperbaiki taraf hidup manusia ya, masyarakat, tapi ternyata tidak. Dengan kita mengalami krisis ekonomi berapa kali itu ya, 98 kena krisis, tahun 2007, 2012 kemarin Merrill Lynch yang kita ketahui menggemparkan ya, Bank Century, kasus Bank Century terjadi itu kan dikarenakan oleh sistem ekonomi di Amerika yang ambruk sebenarnya, oleh dikarenakan oleh Wall Street. Um, ya masalah konflik dan sebagainya itu sebenarnya adalah contoh uh, indikasi bahwa kita sedang bertumbuh dan berkembang. Ya kalau misalkan kita, kalau bahasanya lo kelurus-lurus saja, nah ya itu benar, nggak akan berkembang kalau begitu gitu. Memang demikian. Ya lo kok hidup lo gini-gini aja gitu, nggak ada, bukan artinya anda harus bandel dan nakal gitu. Tapi sebenarnya kita harus mempertanyakan hidup kita ini buat apa gitu ya. Itu yang lurus-lurus aja gini apa. Ya orang semua bercita-cita kita setelah kuliah terus bisa masuk kerja, nyicil rumah, nyicil motor, oh enak banget. Tapi kan tidak seperti itu ya. Setelah masuk kuliah ternyata kuliah kita aura-auran. Tugas kita susah, skripsi kita mandek, ketika lulus ternyata nyari kerja susah, gajinya tidak sesuai dengan harapan, dan kemudian kita belum punya jodoh, ternyata kitanya apa tuh jelek gitu. Ya itu jadi masalah tuh. Dan terus saja ketika kita nikah ternyata akan ada terus gitu ya, kapan kapan nikah, terus udah nikah kapan punya anak, udah punya anak kapan punya anak lagi, sudah punya anak lagi kok katanya anaknya genap diganjilin, ya tetap aja gitu. Jadi masyarakat akan selalu mencari titik atau taraf hidup yang lebih baik menurut saya itu. Tapi ya itu contoh aja sih sebetulnya. Bagaimana masyarakat kita punya masalah, tiap hari kita punya masalah, dan kita harus ketahui bahwa ada sesuatu yang sifatnya kelihatan dan ada sifatnya yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan ini yang menurut saya adalah salah satu bagian yang harus kita perbaiki untuk bisa kreatif. Kalau misalkan kelihatan ya udah, itu memang tidak bisa dibohongin. Eh, Contohnya adalah ya kita terlihat dengan nyata ya, bahwa misalkan handphone kita rusak, tapi kita dengan gitu ya, dengan bicara, dengan ngeles gitu, dengan cara cerdik kita bisa mengakali dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau ternyata terlalu banyak mengakali ya rusak juga. Terlalu banyak bertindak ya tanpa berpikir ya ambruk juga. Kita harus lihat, nah kita harus paham ya bahwa terakhir kita bicara tentang masalah pola, kita tahu semuanya memiliki pola. Nah, saya menggunakan gambar ini untuk menjelaskan bahwa sebenarnya dalam suatu kontras pun itu terjadi masalah. Kita bisa mengambil keputusan ada apa di sini gitu ya. Mohon maaf ini bukan menyinggung suatu kelompok tertentu, tapi keadaannya seperti itu. Kita harus mempertanyakan gitu ya. Si ini maunya dengan siapa, si itu maunya dengan siapa. Kalau misalkan si dia suka sama si itu, kan kita harus mempertanyakan tuh kenapa seperti itu. Pertanyaannya adalah kok ada orang ganteng bisa nikah dengan seorang yang cantik kan gitu kan. Nah, itu masalah tuh. Itu masalah. Kok bisa kan gitu kan? Kan nggak logis. Karena di mana-mana ya yang ganteng sama yang cantik. Kalau yang seperti itu artinya kan kita berspekulasi. Nah, kita tidak boleh banyak berspekulasi, tapi kita boleh tidak percaya gitu ya. Kalau berspekulasi kayaknya kita nanti akan puas dengan jawaban kita sendiri. Nah, ternyata mungkin kenapa tuh kok bisa terjadi seperti itu, antara lain bisa jadi si laki-lakinya memang di dalamnya dia tuh soleh gitu, bisa jadi kan inner beauty, atau mungkin dia pakai pelet, atau ternyata dia orang kaya, bisa apa aja. Nah, kita seharusnya sekarang dalam tahap itu masih bisa dipertanyakan yang mana yang benar gitu. Apakah ini pola yang sama gitu? Kalau misalkan kita menjadi soleh, apakah menjamin kita mendapatkan
seorang yang cantik? Nggak juga. Zaman sekarang mau melet juga nggak. Tukang pelet saya nggak tahu, saya nggak pernah ketemu sama tukang pelet. Punya banyak duit juga ternyata nggak menjamin Anda bisa mendapatkan jodoh gitu ya. Ya akan terus. Lalu kemudian seperti apa ya, keteraturan antar semua variabel yang disesuaikan dengan masing-masing kasus. Tapi masalahnya adalah, wah ini kok Pak setiap 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 masalah kok ada penyelesaiannya masing-masing. Ya memang seperti itu. Semakin kita apa namanya mendalami suatu masalah, kita mau masuk ke balik permukaan itu, ya kita sebenarnya mulai bersikap kritis. Ada sesuatu yang memang harus diungkap. Nah ini adalah proses dialog nih. Kita terus menelusuri ada apa tuh. Ternyata di dalam inner beauty apa, dan sekarang di dunia yang sekarang banyak orang yang banyak berspekulasi sebenarnya apa sih upaya-upaya ya, sekarang mungkin bisa jadi jodoh nggak bermasalah bagi mereka yang punya, misalkan sekarang udah ada Tinder tuh, ya udah pakai Tinder aja gitu. Tapi kan kemudian menurut saya akan terus terjadi, akan terus dipertanyakan keberadaannya seperti itu sih. Pada akhirnya memang kita harus bisa apa ya, menyeimbangkan diri terhadap masalah-masalah ini. Jadi kreatif itu salah satunya adalah memahami kritis. Jadi ingat ya, kritis itu bukan teliti, tapi selalu mempertanyakan segala hal, dan segala hal itu kemudian harus dibuktikan kembali, tidak spekulasi, tidak puas dengan jawaban sendiri. Saya kira itu aja yang bisa sampaikan. Nanti akan ada kuis yang akan menyertai presentasi ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.